Hey para pecinta film tapi tidak suka durasi lama. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan mereview sebuah film dari James Bond. Film ini merupakan lanjutan dari film James Bond sebelumnya, yaitu James Bond Spectre, di mana Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeleine yang merupakan anak dari Mr. White. Saat itu Mr. White meminta Bond untuk menjaga Madeleine setelah kematiannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke TKP. Film dibuka dengan kilas balik kehidupan Madeleine kecil yang saat itu tinggal di sebuah rumah terpencil bersama ibunya yang hobi mabuk-mabukan dan ayahnya Mr. White yang jarang pulang ke rumah. Hari itu ketika Madeleine memeriksa keadaan ibunya yang sedang mabuk berat, tiba-tiba dia melihat sosok pria bertopeng mendekati rumahnya. Madeleine mencoba memberitahu ibunya, tapi karena mabuk berat, ibunya mengabaikan Madeleine. Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam rumah, Madeleine segera bersembunyi. Pria bertopeng kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Safin. Dia datang untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Kemudian dia menghabisi ibu Madeleine. Setelah ibu Madeleine meninggal, Safin kemudian mencari keberadaan Madeleine. Madeleine yang sebelumnya sempat melihat sebuah senjata di lemari tiba-tiba keluar dari bawah kasur dan menembaki Safin hingga tumbang. Ketika Madeleine menarik mayat Safin, ternyata dia belum mati. Safin terbangun dari pingsannya, seketika Madeleine pun kabur dan terperosok ke dalam retakan es yang dipijaknya. Namun entah apa yang ada dalam pikiran Safin saat itu, ketika melihat Madeleine terjebak tak berdaya, Safin malah menarik dan menyelamatkannya sebelum pergi. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang di mana Bond dan istrinya Madeleine sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel tempat orang-orang biasa membakar secari kertas berisikan rahasia dan impian mereka. Pagi hari Bond berpamitan pada Madeleine. Dia akan berziarah ke makam lain, yaitu mantan kekasihnya, tepatnya kekasih Bond yang tewas dalam film Casino Royale. Sesampainya di sana, dia diantar oleh seorang remaja lalu kemudian meninggalkannya. Tak lama kemudian, Bond melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre yang terlihat di makam Len dan tiba-tiba beruntung Bond selamat dari ledakan tersebut, kemudian mencoba menghubungi Madeleine namun tak diangkat. Bond pun segera bergegas kembali ke hotel, tapi tiba-tiba anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejar Bond. Bond berhasil melumpuhkan seorang agen Spectre bernama Primo. Dia mengatakan bahwa Mr. White, ayah dari Madeleine, adalah bagian dari Spectre yang membuat Bond menganggap bahwa Madeleine adalah bagian dari semua rencana ini. Setibanya di hotel, Bond bertanya pada Madeleine bagaimana Spectre bisa mengetahui keberadaannya. Bond mencurigai Madeleine, tapi Madeleine mengatakan dia tak melakukan apapun. Kemudian Bond segera membawa Madeleine pergi. Saat di mobil, Madeleine ingin mengatakan suatu rahasia pada Bond, tapi sebelum sempat mengatakannya, Bond langsung menancap gas kendaraannya. Ternyata anak buah Spectre terus mengejarnya. Tiba-tiba handphone Madeleine berbunyi dan ketika diangkat ternyata itu adalah panggilan dari pimpinan Spectre, yaitu Friend Overhouse alias Blofeld yang merupakan kakak tiri dari Bond sendiri. Di sana Blofeld mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Madeleine dan itu pasti akan membuat ayahnya bangga. Tiba-tiba Bond yang merasa dikhianati menghentikan laju mobilnya. Para anak buah Spectre mengepung mobil Bond dan memberondongnya dengan peluru. Salah satu agen Spectre yang bernama Primo tadi yang ternyata masih selamat tampak memfokuskan tembakannya ke arah Madeleine. Dirasa cukup memahami situasinya, Bond kemudian mengeluarkan senjata canggih dari lampu mobilnya. Setelah mengeluarkan asap tebal untuk mengelabui anak buah Spectre, akhirnya Bond dan Madeleine berhasil melarikan diri, lalu Bond berhenti di sebuah stasiun. Bond mengantarkan Madeleine naik kereta api, kemudian dia mengatakan bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Spectre membobol sebuah laboratorium MI6 tempat Profesor Obruchev
sedang mengembangkan penelitiannya. Obruchev menciptakan sebuah senjata biologis yang mengandung nanobot bernama Herakles yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif pada DNA yang telah ditentukan. Setelah berhasil mendapatkan objek dari penelitiannya, kemudian Spectre pun menghancurkan laboratorium tersebut. Scene berpindah, terlihat Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Jamaika. Dia menikmati masa-masa pensiunnya setelah berhenti menjadi agen MI6. Suatu hari saat Bond pulang dari memancing, dia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA bernama Philip dan seorang rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Logan S. Kedatangan Philip untuk meminta Bond menyelamatkan Profesor Obruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun Bond menolak. Ternyata di sana juga ada Primo yang menguping pembicaraan mereka. Bond juga berpapasan dengan seorang wanita cantik versi Uganda yang merupakan salah satu agen dari MI6. Ketika akan pulang, Bond mengalami masalah dengan mobilnya. Kemudian si wanita bule yang diketahui bernama Nomi tadi menawari tumpangan. Sesampainya di rumah Bond, barulah Nomi mengatakan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai 007 di MI6. Kedatangannya adalah untuk meminta Bond untuk tak ikut campur dalam masalah Obruchev. Lalu Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang sedang direncanakan. M dengan mempekerjakan Profesor Obruchev kembali mengingatkan Bond untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Kemudian M meminta Q untuk memantau keadaan Blofeld yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan berkeamanan tingkat tinggi di bawah pemantauan MI6. Sementara itu, mendengar keterlibatan Spectre, Bond yang teringat akan istrinya memutuskan untuk ikut bersama Philip menyelamatkan Profesor Obruchev. Bond berangkat ke Santiago menemui seorang wanita cantik bernama Paloma yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi ini. Untuk menyambut kedatangan Bond, Obruchev diperintahkan untuk menyiapkan racun Herakles dengan memasukkan DNA Bond. Tapi sepertinya Obruchev punya rencana lain. Diam-diam dia malah mengganti profil DNA Herakles tersebut sehingga ketika Herakles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. Dalam situasi kepanikan, Obruchev mencoba melarikan diri. Bond dan Paloma yang menyadari hal itu berhasil menangkapnya dan mengamankan sebuah flash disk milik Obruchev. Sementara itu anak buah Spectre terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan oleh agen baru 007. Namun Bond dan Paloma berhasil kembali merebutnya. Setelah menyelesaikan misinya membawa Obruchev, Bond dan Paloma berpisah karena Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini saja. Bond kemudian membawa Obruchev ke sebuah kapal di mana di sana sudah ada Philip dan Logan yang sedang menunggunya. Bond kemudian menginterogasi Obruchev dan bertanya siapa yang menginginkan senjata kimia ini dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu, Logan meminta agar Obruchev untuk tutup mulut. Tapi Obruchev mengatakan bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut. Namun ada orang lain yang memerintahkannya untuk mensabotase karena Logan yang terus berusaha menyuruh Obruchev untuk tutup mulut. Akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah seorang agen ganda. Terjadi perebutan senjata antara Bond dan Logan yang membuat Philip tertembak. Akhirnya Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama dengan Philip dan kemudian mengatakan pada Obruchev bahwa dia juga bekerja untuk Lucifer Safin. Mereka pun pergi dengan pesawat setelah menghancurkan kapal tersebut. Bond mencoba menyelamatkan Philip namun gagal dan Philip pun tewas. Bond kemudian pergi ke kantor MI6. Dia disambut oleh Moneypenny dan mengantarnya ke ruangan M. Di sana Bond meminta M untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmarsh untuk mengetahui pada siapa Obruchev dan Logan bekerja.
Namun dia menolaknya karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tak ingin mengambil resiko. Moneypenny yang melihat kekesalan Bond menawarkan bantuan tanpa sepengetahuan M. Mereka meminta bantuan pada Q untuk mencari tahu apa yang ada dalam flash disk milik Obruchev yang ditemukan oleh Bond. Ternyata itu adalah pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan Obruchev selama ini. Dan bukan hanya DNA Spectre saja, ternyata di dalamnya juga terdapat ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius. Bond kemudian meminta Q untuk membujuk M agar dapat memasukkannya ke penjara Belmarsh. Karena dia yakin Blofeld pasti mengetahui siapa di balik semua ini. Tapi masalahnya Blofeld hanya mau berbicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya yang tak lain adalah Madeleine. Sementara itu di ruang kerjanya, Madeleine dikagetkan dengan kedatangan Lucifer Safin yang dulu pernah membunuh ibunya sekaligus menyelamatkan nyawanya. Safin tahu bahwa Madeleine adalah psikiater kepercayaan Blofeld. Ia meminta Madeleine membantunya membalaskan dendam dengan pergi ke Belmarsh menemui Blofeld dan membawa Heracles bersamanya, atau dia akan membunuh orang yang dia cintai. Kembali ke kantor MI6, Bond kembali diaktifkan menjadi agen Double O. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Heracles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6 yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan hingga dia mencapai sasaran yang dituju. Tapi Obruchev memodifikasinya hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan dengan sasaran. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld di Belmarsh. Dan di sana untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, akhirnya Bond bertemu dengan istrinya yaitu Madeleine. Tampak Bond dan Madeleine sangat canggung dengan keadaannya. Seandainya ini film India, sudah pasti bernyanyi, menari, dan menangis sambil muter-muter di pohon yang besar. Lanjut, kemudian Madeleine dan Bond pun masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun ketika Blofeld akan keluar, Madeleine memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan meminta keluar dari ruangan tersebut. Sebelum Madeleine keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madeleine. Dan ketika percakapan Bond dan Blofeld berakhir ricuh, Blofeld pun tewas setelah Bond mencekiknya. Sebenarnya matinya bukan karena cekikan sih, melainkan karena Heracles yang ada di tangan Bond. Q pun menyimpulkan bahwa Heracles tidak dapat dikeluarkan dari tubuh Bond karena sekali dia terinfeksi, maka selamanya dia akan ada dalam tubuh Bond. Dan hal itu tak akan berbahaya jika Bond bukan menjadi targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Madeleine dan menemukannya di rumah masa kecilnya. Ternyata di sana Madeleine telah memiliki seorang putri bernama Matilda yang memiliki mata persis seperti mata Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata ketika di Italia, sebenarnya Madeleine ingin mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Bond, namun tak sempat dia katakan. Tapi di sini Madeleine tak ingin mengatakan bahwa ini adalah anak dari Bond, sehingga Bond masih tak mengetahuinya. Bond hanya memiliki firasat dengan melihat mata dari gadis kecil itu. Lalu Madeleine membawa Bond ke ruang kerja ayahnya. Di sana dia memberitahu Bond mengenai masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Safin yang menjadi dalang di balik tewasnya Blofeld dan juga orang yang telah memerintahkan Obruchev untuk mensabotase Heracles. Dia juga memberitahukan bahwa Safin memiliki sebuah pulau keluarga yang dulu direbut oleh ayahnya dan Madeleine yakin bahwa disitulah pusat dari pengembangan Heracles. Tenor juga menampilkan citra satelit Jepang yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya meminta Naomi untuk melacak Logan mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasi Bond, sehingga dia yakin bahwa Logan sedang mengincar Madeleine. Lalu mereka segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dibuntuti oleh 2 mobil tak dikenal. Bond segera mengambil jalur alternatif dan terjadi kejar-kejaran. Namun melihat situasinya semakin membahayakan Madeleine dan Matilda, Bond memutuskan bersembunyi ke dalam hutan untuk mengelabui anak buah Safin. Bond meminta Madeleine dan Matilda bersembunyi di sebuah pondok, sementara dia akan menghabisi anak buah Safin. Logan yang terjepit meminta Bond untuk membantunya dan Bond pun langsung membantunya untuk menghilangkan rasa sakitnya selamanya. Ketika Bond menghampiri Madeleine dan Matilda,
Ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin dan dibawa menggunakan helikopter. Naomi kemudian datang memberikan tumpangan pada Bond. Mereka langsung menuju bandara di mana Q telah menunggunya. M mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi mereka. Yang pertama mengkonfirmasi adanya Herakles, yang kedua untuk membunuh Obruchev dan Safin, kemudian yang ketiga untuk menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sebelum menjalankan misi, Q memberikan Bond sebuah arloji canggih yang mengandung denyut elektromagnetik dan dalam jarak dekat dapat mematikan setiap sirkuit dalam jaringan terprogram. Sementara Naomi dibekali dengan alat yang dapat memetakan setiap ruangan. Di pulau terlihat Safin yang baru saja tiba membawa Madeline dan Matilda. Safin disambut oleh Profesor Obruchev dan memberikan sebuah serum Herakles yang tertanam DNA Madeline dan Matilda. Lalu Safin membawa mereka ke sebuah taman beracun yang sedang dikembangkan dan berkata itu adalah warisan dari ayahnya. Sebuah kolam taman yang dihiasi dengan berbagai bunga beracun dan kemudian memisahkan Madeline dan Matilda. Bond dan Naomi bergerak menuju pulau menggunakan sebuah kapal siluman yang dapat terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sesampainya di pulau tersebut, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan arloji dan menyisir setiap ruangan dipandu oleh Q dengan bantuan pemetaan ruang dari alat yang dibawa oleh Naomi. Bond berhasil menemukan Obruchev dan berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut. Sementara Madeline berhasil melarikan diri dari pengawasan Primo. Ketika Bond akan meledakkan laboratorium, tiba-tiba Safin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri atau dia akan menghabisi Matilda. Bond pun berencana menemui Safin dan meminta Naomi untuk menghancurkan tempat tersebut jika dia tak kembali. Sesampainya di tempat Safin, Bond berhasil menghabisi anak buah Safin. Namun sayang Safin berhasil melarikan diri dan membawa Matilda dalam pelariannya. Matilda berusaha berontak dengan menggigit tangan Safin, lalu Safin membiarkan Matilda dan pergi begitu saja di tempat lain. Di tempat lain, Naomi akhirnya menghabisi Obruchev dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Sementara Bond yang sedang berusaha mencari tahu keberadaan Safin berhasil bertemu dengan Madeline dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah sebuah meja. Lalu Bond meminta Naomi untuk segera membawa Madeline dan Matilda. Sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Safin. Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Q untuk menghubungi kapal selam angkatan laut dan segera mempersiapkan rudal agar dapat menghancurkan fasilitas tersebut. Q mengatakan untuk menghancurkan fasilitas tersebut, Bond harus memastikan palkanya tetap terbuka atau semua akan percuma karena pulau itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Lalu Bond berusaha membuka palka tersebut dan berhasil. Bond kemudian bergegas mencari Safin. Sementara itu angkatan laut menembakkan rudalnya menuju target. Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayang tiba-tiba palkanya kembali tertutup. Ketika Bond kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba Safin muncul dan menembaknya. Bond pun berhasil mengalahkan Safin. Namun sayang, Bond terkena Herakles, di mana jika dia bersentuhan dengan Madeline dan Matilda, maka itu akan membunuh mereka. Akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua palka. Dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia tak akan pernah lagi dapat menyentuh Madeline dan Matilda. Akhirnya, untuk terakhir kalinya, Bond meminta Q menghubungkan panggilannya dengan Madeline. Bond berkata bahwa dia tak akan selamat. Bond berterima kasih pada Madeline yang telah melahirkan dan menjaga anaknya. Di adegan terakhir ini terlihat Bond yang bersiap menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Semua tampak berduka atas kejadian itu. Mereka kehilangan suami, sahabat, dan satu-satunya agen terbaik yang selalu bisa diandalkan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film-film selanjutnya. Feeling like it's all